Banyak saja. Di sini adapun materi yang akan kami paparkan yaitu penggunaan teknologi pendidikan secara luas. Adapun pokok pembahasannya, yang pertama, pengertian pendidikan dan teknologi. Yang kedua, penggunaan teknologi pendidikan secara makro. Yang ketiga, penggunaan teknologi pendidikan secara mikro. Dan yang keempat, yaitu penggunaan teknologi pendidikan untuk komunikasi dua arah. Untuk materi yang pertama, pengertian pendidikan. Secara etimologis, pendidikan berasal dari bahasa Yunani yaitu pedagogik. Ini adalah kata majemuk yang terdiri dari kata pais yang berarti anak dan kata ago yang berarti aku membimbing. Jadi pendidikan ini berasal dari kata pedagogik yang berarti aku membimbing anak. Secara terminologi, pendidikan adalah hidup. Pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. Pendidikan adalah segala situasi hidup yang mempengaruhi pertumbuhan individu. Pengertian teknologi. Istilah teknologi berasal dari bahasa Yunani yaitu teknologia yang merupakan Webster Dictionary berarti sistematis treatment atau penanganan sesuatu secara sistematis. Sedangkan tense sebagai kata dasar. Kata teknologi berarti art, skill, dan science atau keahlian, keterampilan, ilmu. Teknologi dapat dijadikan alat untuk pemanfaatan pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Teknologi adalah penerapan ilmu atau pengetahuan yang terorganisir secara sistematis untuk penyelesaian tugas-tugas secara praktis. Berikutnya itu penggunaan teknologi pendidikan secara makro. Adapun langkah-langkah kegiatan penggunaan teknologi pendidikan secara makro, yang pertama yaitu mengidentifikasi kebutuhan pendidikan atau masalah pendidikan yang sedang dihadapi. Dalam hal ini adalah masalah PJJ. Nah, langkah ini menghasilkan rumusan tujuan umum yang akan dicapai, yaitu keadaan yang diinginkan secara umum. Langkah yang kedua yaitu mengidentifikasi sumber-sumber yang ada dan yang mungkin diadakan, termasuk di dalamnya yaitu sumber daya manusia, peralatan, fasilitas, biaya, dan lain-lainnya untuk digunakan dalam pemecahan masalah. Yang ketiga adalah mengidentifikasi berbagai cara pemecahan masalah berdasarkan penyebab dan ketersediaan sumber-sumber. Keempat, memilih cara pemecahan masalah yang paling mungkin dilaksanakan. Yang kelima, melaksanakan pemecahan masalah dan melaksanakan sistem PJJ yang baru. Yang keenam, mengevaluasi proses dan hasil sistem PJJ tersebut untuk perbaikan lebih lanjut. Berikutnya, produk dari teknologi pendidikan secara makro ini adalah sistem pembelajaran jarak jauh yang baru, di mana di dalam sistem tersebut mungkin terlibat pengajaran biasa atau tutorial penggunaan komputer, media radio, televisi, TV, piringan audio, piringan video, film, laboratorium, dan pengolahan semua unsur tersebut. Penggunaan teknologi dalam dunia pendidikan ini tidak hanya dilakukan oleh sistem PJJ, tetapi juga sistem pendidikan biasa. Ya, itulah materi yang sempat saya bacakan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi pemaparan materi pertama dari Saudari Andi Siskawani. Baik, saya lanjut. Materi selanjutnya yaitu Myers membagi sejarah perkembangan pusat sumber belajar menjadi 3 tahap. Yang pertama yaitu pada tahun 1941 sampai 1960, di mana pusat sumber belajar merupakan tempat penyimpanan bahan ajar sebagai koleksi para pengajar. Bahan-bahan itu berfungsi sebagai alat bantu pengajaran
yang disimpan secara terpusat dan digunakan oleh guru secara komersial. Yang kedua yaitu pada tahun 1960 sampai 1967, di mana pusat sumber ajar mulai berfungsi sebagai tempat penyimpanan bahan instruksional hasil produksi para guru. Seperti halnya pada butiran A di atas, bahan tersebut masih berorientasi kepada pengajar dan digunakan secara komersial. Yang ketiga yaitu pada tahun 1967 dan seterusnya, pusat sumber belajar mulai berfungsi sebagai tempat penyimpanan bahan-bahan ajar yang berorientasi kepada orang yang belajar. Ini berarti pusat sumber belajar mulai diarahkan untuk digunakan oleh siswa. Selanjutnya yaitu penggunaan teknologi pendidikan secara mikro, di mana langkah-langkah penggunaan teknologi pendidikan secara mikro itu ada 8 tahap atau 8 langkah yang dimana langkah pertama yaitu mengidentifikasi kebutuhan instruksional. Langkah ini menghasilkan rumusan tujuan program, tujuan pengajaran, atau tujuan instruksional. Yang kedua yaitu melakukan analisis instruksional. Dan yang ketiga yaitu mengidentifikasi kemampuan dan karakteristik awal siswa. Yang keempat, merumuskan tujuan instruksional khusus. Yang kelima, menyusun strategi instruksional. Dan yang keenam, mengembangkan program instruksional termasuk memproduksi bahan instruksional dan menguji cobakannya. Bahan instruksional ini berbentuk prototipe media cetak dan atau audiovisual. Yang ketujuh yaitu melaksanakan kegiatan instruksional. Dan yang terakhir, mengevaluasi efektivitas kegiatan instruksional. Selanjutnya yaitu bentuk umum dari PJJ adalah belajar secara mandiri, belajar dengan kelompok belajar, dan belajar dengan tutor secara tatap muka atau elektronik. Bentuk yang pertama adalah belajar mandiri dengan bahan ajar yang tersedia, dan biasanya komunikasi hanya berlangsung dengan institusi melalui korespondensi, telepon, faks, dan komputer. Komunikasi satu arah juga dapat disampaikan dengan radio. Bentuk kedua adalah belajar secara kelompok dengan menggunakan bahan ajar yang tersedia. Sama dengan bentuk yang pertama, komunikasi dari kelompok belajar ke institusi biasanya melalui surat menyurat, telepon, faks, dan komputer. Pada bentuk ketiga, terdapat peran orang ketiga atau tutor. Media tambahan dalam bentuk ini adalah komunikasi tatap muka untuk mendapatkan umpan balik secara langsung atau melalui media. Yang selanjutnya yaitu penggunaan teknologi pendidikan untuk komunikasi dua arah. Nah, di mana komunikasi dua arah dalam PJJ menyebabkan bahan ajarnya terasa lebih manusiawi. Namun, PJJ juga tergantung pada partisipasi perorangan dan tanggung jawab yang baik dari mahasiswa dan tutor. Dalam komunikasi dua arah yang menggunakan media elektronik, khususnya komputer, baik tutor maupun mahasiswa harus kreatif, di mana tutor harus berusaha menciptakan suasana dinamis dan memacu kesempatan bertanya atau mengemukakan pendapat dari pihak mahasiswa. Sedangkan mahasiswa sendiri harus aktif mempersiapkan pertanyaan atau mengemukakan idenya secara leluasa dengan perasaan bebas. Di mana komunikasi dua arah biasanya dilakukan dengan media elektronik. Orang yang menyebutnya sebagai tutorial elektronik melalui internet. Kegunaan komunikasi adalah sebagai fasilitator dan alat instruksional. Isinya meliputi bacaan, latihan, pekerjaan rumah, dan lain-lain sebagainya. Media elektronik yang dapat digunakan dalam komunikasi dua arah. Yang pertama yaitu telepon. Yang kedua, jaringan televisi kabel dua arah. Yang ketiga, pendidikan jarak jauh dengan bantuan komputer. Yang keempat yaitu satelit. Yang kelima, media massa yang berupa radio dan televisi pendidikan. Dan yang keenam yaitu internet. Mungkin itu materi yang dapat kami paparkan pada kesempatan kali ini. Untuk lebih supaya presentasi kita berjalan dengan lancar dan efisien, saya persilakan kepada teman-teman jika ada yang ingin dipertanyakan, silakan.
Tapi kedengaran Ji suaraku toh? Halo? Iya, kedengaran, Ji. Karena Bermasalah kayaknya jaringan di laptopku karena ndak bisa Kak submit teman-teman yang mau masuk. Tapi bisa bertanya, bisa bertanya moderator. Iya iya silakan ku lupa kasih nyala anuku. Oh iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran ya suaraku? Iya kedengaran Ji. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya kepada pemateri tentang, adapun isi pertanyaan saya itu adalah bagaimana menerapkan teknologi secara lebih luas. Itu materinya di bagaimana menerapkan teknologi secara luas, yang Iya. kita tahu bersama bahwasanya di daerah pedalaman, khususnya di daerah saya itu masih ada beberapa daerah yang sangat sulit dijangkau oleh internet, sangat sulit dijangkau oleh jaringan. Maka bagaimana cara menerapkan teknologi secara luas ini apabila hal itu ingin diterapkan di daerah yang jaringannya tidak ada atau bahkan tidak stabil. Terima kasih. Bisa dipahami? Iya bisa aja. Ya, kasih. Ya sama-sama. Tuh Dodi kenapa nggak bisa? Coba mungkin bisa eh, share dulu di grup, suruh teman-teman tuh berhenti dulu untuk masuk, nanti masuk lagi kembali karena bermasalah laptopku. Tunggu dulu deh, karena banyak sekali orang mau masuk ini baru bermasalah laptopku. Oke, oke.
Intan masih link yang sama, Cito? Iya masih link yang sama aja, cuman nggak tahu ini laptopku nggak bisa Kak submit ya teman-teman. Bapak juga mau masuk nggak bisa. Sudah pergi ke presentasi? Sudah. Berarti sisi tanya jawab, Midi. Coba Iya kita sesi tanya jawab nih. ini masuk data itu. Kasih keluar saja semua dulu, Kak. Matikan dulu semuanya. Oh ya Vale. Oke oke oke. Iya, baru Semua ki itu login sama masuk lagi. yang atur. Langsung matikan linknya, Intan. Langsung matikan linknya. Tunggu. Iya, masuk karena Ya, kita yang tutup linknya dulu, Kak. Tutup iya, link. bisa di situ di akunku. Tunggu ya. Aduh, kenapa? Matikan record tak? Record semua itu apa-apa. Langsung kita tutup roomnya, Kak. Tunggu. Sabar. Keluar semua maki kita semua yang keluar. Salah kata tadi karena aku tutupi pakai anu. Keluar maki dulu semua.
Ada Mirfan kah? Ya, Pak kenapa? Mirfan? Kita chat dulu, Hadir. Bapak Irfan bilang masuk Maki Pak karena bermasalah tadi jaringan. Iya, siap. Oke, makasih. Jadi jangan mah presentasi ulang di. Langsung nih saja pertanyaan karena mungkin sudah semua kita baca materinya. Ada di suaraku, guys. Jelas, jelas. Ada Mi. Siapa tahu masih ada yang mau bertanya. Lupa ya gara-gara keluar tadi. Lupa itu. Diingat-ingat Mai pale dulu, Kak. Masih diingat sih pertanyaanku tuh yang tadi tuh? Iya, sudah cukup catat. Mantap. Kalau saya sambil menunggu pertanyaan lain mungkin bisa dijawab nih saya dulu, toh nanti berkembang lagi berikutnya daripada Oke, oke. diam-diam. Oke, siap, siap, siap. Bagaimana rekan saya, Andi Siskawani mungkin mau menjawab dulu? Ya, baiklah. Terkait pertanyaan dari Saudara Muhammad Irfan Akbar, yaitu bagaimana teknologi diterapkan secara luas dengan daerah yang tidak terjangkau jaringan, begitu Kak? Iya, iya, cocok Mi. Ya, di sini ada yang saya dapat di sini telah ada beberapa inisiatif pengembangan TIK untuk daerah 3T
Nah, daerah 3T ini yaitu wilayah terdepan, tertinggal, dan terpencil. Di antaranya, beberapa inisiatif itu adalah yang pertama yaitu Warung Informasi dan Teknologi. Yang kedua, Community Inisiatif. Lainnya adalah Pusat Layanan Internet Kecamatan atau PLIK, di mana PLIK ini dirancang lebih menyerupai warnet atau warung internet yang menyediakan layanan akses internet bersubsidi di seluruh Indonesia, baik di kota ataupun di desa-desa terpencil. PLIK ini dilengkapi dengan PSAT, di mana PSAT ini merupakan teknologi komunikasi satelit yang memungkinkan seluruh tempat untuk mendapatkan akses internet tanpa terkecuali. Untuk menjangkau sasaran yang lebih luas, disediakan pula mobile PLIK yang dilengkapi dengan PSAT dan genset untuk menyediakan listrik. Ya, mungkin itu yang sempat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, tambahan sedikit mungkin mengenai pertanyaan dari Saudara Ivan, bagaimana cara menerapkan teknologi secara luas karena masih banyak daerah yang belum stabil. Jika memang kita ingin melihat kestabilan internet saat ini dan teknologi saat ini mungkin susah dijangkau pada bagian-bagian terpencil, mungkin masih ada beberapa tempat yang belum ada lampu, belum ada internet, dan lain-lain sebagainya, belum ada HP. Nah, pada pembelajaran jarak jauh ini seperti yang kita ketahui bahwa pembelajaran jarak jauh itu bukan semata-mata hanya menggunakan internet, HP, komputer, dan lain-lain sebagainya. Tapi seperti kita ketahui bahwa PJJ itu bisa kita lakukan dengan mendatangi seperti yang sudah dijelaskan sama kelompok sebelumnya bahwa pembelajaran saat ini untuk lebih efektifnya seperti pada masa daring saat ini itu kurang efektif lah kalau mau menggunakan internet semua, apalagi di daerah-daerah terpencil. Nah, guru bisa mungkin mendatangi siswanya atau seperti yang contohnya seperti di kampung saya sendiri itu PJJ-nya itu guru membagi kelompok siswa. Nah, seumpama hari ini siswanya berjumlah 20 orang. Hari ini yang datang itu 10 orang, besoknya lagi 10 orang, mungkin seperti itu. Karena jika kita ingin menerapkan teknologi pada daerah-daerah terpencil itu sebenarnya susah, kurang efektif. Mungkin seperti itu, saya kembalikan lagi kepada penanya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya kira untuk pertanyaan dari saya sudah cukup untuk memahami apa yang disampaikan oleh pemateri. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada penanya. Yang lain siapa tahu masih ada yang ingin dipertanyakan? Aji, Desi, Adi, siapa tahu ada saran kritik dan tambahan-tambahannya. Masih beradaptasi ini karena baru gabung. Iya kok dong, bermasalah jaringan. Sorry nah, data dapat mah juga persentase. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Siap-siap. Kak dikalah Prancis tadi malam. Belum ada Bapak Di? Sudah ada, Kak.
Iya, ada. Lanjut saja dulu, masih di jalan kah ini? Iya Pak, iya. Iya, setengah mati tadi masih jaringan. Iya Pak, jelek sekali jaringan, tidak bisa ke submit nih. Siapa tahu masih ada yang bertanya. Apa judulnya nih, Kak? Penggunaan teknologi secara luas Pak. Secara luas nih, anu saja dulu. Temannya Iya sampai Pak, iya. karena sekitar 5 menit mungkin saya sampai di rumah. Oh iya Pak, baik. Saya Intan bertanya, saya. Iya Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin pertanyaan saya ini ada hubungannya dengan pertanyaan pertama tadi. Jadi pertanyaan saya itu adalah di saat ini atau sekarang ini atau di zaman digital sekarang ini, kira-kira media massa atau seperti radio, televisi, apakah masih dibutuhkan dalam PJJ? Kalau masih dibutuhkan, apa alasannya? Kalau belum tidak dibutuhkan, apa juga alasannya? Saya kira itu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Baik, untuk menjawab pertanyaan dari Pak Syahrin, apakah di zaman digital saat ini radio, televisi, apakah masih dibutuhkan? Seperti kita lihat saat ini, mungkin sebagian orang sudah tidak lagi menggunakan radio dan televisi, lebih banyak menggunakan handphone. Karena di zaman digital saat ini, mungkin juga di televisi itu sudah berkuranglah hal-hal yang mendidik yang bisa dilihat oleh anak-anak. Nah, seperti radio itu sekarang sudah, yang saya lihat itu sudah kurang. Jadi, sekarang itu anak-anak maupun pendidik atau peserta didik itu sudah lebih banyak menggunakan HP dan laptop untuk proses pembelajaran, apalagi pada saat proses daring seperti ini. Kalau pertanyaannya apakah dibutuhkan atau tidak, mungkin sebagian orang atau orang-orang seperti orang-orang tua yang sudah tidak tidak bisa menggunakan HP, yang gaptek istilahnya, mungkin masih dibutuhkan itu. Tapi kalau para peserta didik atau pendidik seperti saat ini, mungkin itu sudah tidak terlalu, masih ada mungkin yang membutuhkan, tapi sudah persennya itu mungkin sekitar nanti sudah 30% lah, sudah tidak terlalu digunakan lagi, karena sudah terlalu banyak semuanya sudah menggunakan handphone dan laptop. Mungkin begitu Pak. Atau Saudari Andi Siskawani ingin menambahkan? Atau saya kembalikan dulu kepada Pak Syahrin, bagaimana Pak? Oke, terima kasih jawabannya. Tanggapan saya kembali, bagaimana kalau yang hubungannya tadi dengan Pak Irfan, pengembangan teknologi secara luas yang di daerah terpencil. Kira-kira di daerah terpencil itu apakah radio televisi ini masih atau tidak dibutuhkan lagi? Saya kira kalau di daerah terpencil yang jaringan televisi saja ada atau radio, kira-kira apakah bisa dikatakan seperti itu? Di daerah terpencil cocok untuk radio dengan televisi. Bagaimana pemakalan? Baik, mungkin kalau daerah-daerah terpencil apakah masih dibutuhkan atau tidak? Karena saya juga belum pernah mensurvei daerah-daerah terpencil apakah
benar di daerah terpencil itu sudah belum masuk jaringan atau tidak, karena ada sebagian daerah itu terutama di daerah Polman itu daerah terpencilnya sudah ada jaringan, tapi mungkin jaringannya itu yang ada cuman Telkomsel Toji. Kalau jaringan-jaringan lain mungkin tidak ada. Kalau mengenai apakah di daerah terpencil itu digunakan televisi atau radio, bisa jadi digunakan pada daerah-daerah terpencil yang memang tidak sampai ke daerahnya tower atau barang-barang elektronik lainnya seperti HP, internet, dan lain-lain sebagainya. Mungkin seperti itu, Pak. Mungkin ada sebagian yang membutuhkan yang digunakan pada daerah-daerah terpencil yang di rumahnya hanya ada televisi dan radio. Bagaimana, Pak? Oke, berarti penggunaan seandainya ada penggunaan radio dengan televisi ini berarti situasional begitu mungkin. Artinya bisa saja dipakai radio dengan televisi sesuai dengan kondisi. Kalau kondisi perkotaan mungkin tidak bisa, karena bukan tidak bisa tapi internet lebih dominan mungkin di situ karena pakai jaringan, atau lebih bagus kalau internet. Kalau radio mungkin tidak digunakan lagi disebabkan kalau dibilang ketinggalan mungkin juga begitu. Saya kira jawaban dari pemateri saya bisa pahami. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman yang lain, masih ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana teman-teman? Sudah tidak ada ya? Baik, kalau sudah tidak ada, saya persilahkan kepada Bapak dosen pengampu untuk memberikan sedikit penjelasan mengenai materi yang sudah kita diskusikan, yaitu penggunaan teknologi secara luas. Dengan hormat saya persilahkan kepada Bapak. Ya, oke. Terima kasih dari yang telah memberi presentasi ya. Jadi hari ini kita membahas tentang penggunaan teknologi pendidikan ya, TP secara luas ya. Jadi itu sudah jadi tren sebenarnya. Yang dimaksud sebenarnya di sini adalah semua bidang ya, semua bidang ilmu itu hampir semua sudah dimasuki oleh teknologi pendidikan ya. Seperti tadi yang ditanyakan bagaimana dengan televisi, itu sudah mulai masuk ke jalur itu sebenarnya. Bahkan itu sudah lama digunakan ya, waktu awal ketika ada masalah komunikasi di daerah-daerah terpencil. Kadang ada, ini yang waktu tahun lalu ya, waktu itu pernah ada yang menggunakan itu televisi. Ya, jadi mereka melakukan mengadakan PJJ itu melalui siaran televisi, tapi memang tidak efektif ya, karena hanya satu arah ya. Itu ada sudah dilakukan oleh beberapa sekolah pada waktu itu ya. Kalau kantor pos itu sudah ya, jadi sebenarnya sudah merambah kepada mulai dari ekonomi ya, bukan cuma dari sisi pendidikan. Kalau ekonomi itu sudah banyak diteliti terkait dengan pola yang ditimbulkan misalnya dari sisi pemasaran. Ini ada yang istilahnya data mining ya, ada data mining. Data mining itu bagaimana mengolah data yang terlalu besar, yang cukup besar misalnya di supermarket ya.
supermarket, ada Indomaret, itu dilihat polanya. Ya, misalnya kalau dia ke Indomaret ingin belanja, itu terkadang kan tidak satu saja yang mau dibeli, ya mungkin hanya satu tujuan utamanya, tapi sampai di sana mungkin lebih dari satu, itu kelihatan polanya. Ya, itu sudah merambah ke apa namanya, ke ekonomi, bidang ekonomi, itu yang dimaksud ya, perluasan teknologi pendidikan secara luas. Kalau di bidang PJJ itu sudah tidak diragukan lagi, ya sekarang pengembangannya sudah luar biasa. Ya, tadi saya tidak sempat mendengar ini, ya diskusinya, karena 4 kali saya berusaha masuk, CPMA tidak mau login, berputar saja terus, sudah 2 hari itu begitu. Ya, tempo hari juga saya mau upload materi, tidak mau login juga, setengah mati masuk. Ya, mudah-mudahan ini kalau bisa login, ini saya berharap ini kan baru pertemuan keberapa ya? Pertemuan ke-7, Pak. Baru pertemuan ke-7 ya, sementara di desain itu kan sudah pertemuan ke-14 kalau nggak salah. Ke-13 ya, saya tidak ingat. Mungkin begini, bisa enggak saya upload 2 materi, 2 ini apa kelompok sekaligus, kalau memang sepakat ya, kalau tidak enggak apa-apa kita 1 kali. Tapi kalau mau ya bisa 2 sekaligus ini. Yang presentasi saya upload materinya sebentar. Ya, saya upload materinya untuk 2 kelompok sekaligus kalau misalnya keduanya bersiap untuk pertemuan berikutnya. Ya, karena itu masih ada beberapa materi yang belum diselesaikan, termasuk saya dengan siapa ini, saya lupa siapa pasangan saya. Rahma, Pak. Rahmawati. Siti Rahma. Siti Rahma. Oh, ya, saya belum sempat buat ininya. Di Siti Rahma itu belum ya. Kira kita sepakat ya 2 orang sekaligus presentasi. Bagaimana teman-teman? Bisa, Ustaz. Bisa, Pak. Bisa, Ustaz. Sepakat, Bisa, Pak. Sepakat. Ya, supaya tidak terlalu lama kita ini. Karena nanti di terakhir presentasi kita coba merancang PJJ. Ya, bagaimana merancang PJJ yang baik sesuai dengan apa yang kita pelajari mulai dari diskusi pertama sampai terakhir. Itu kan yang kita pelajarin, diskusikan ini kan baru kulit-kulitnya ya. Tapi bagaimana merancang PJJ-nya itu yang utama. Nanti kan setelah kita belajar tentang model ya, model-model yang digunakan dalam PJJ, nah dari situ baru kita mulai mencoba merancang bersama-sama PJJ-nya ya. Bagaimana menentukan tujuan pembelajaran mulai dari sampai terakhir, sampai ada evaluasi, sampai kepada strategi yang digunakan. Jadi sebenarnya ada strategi yang menarik yang dipakai di akhir-akhir perkuliahan, itu namanya gamification ya, ada. Itu nanti kita coba praktekkan, bisa enggak kita gunakan. Itu bagaimana mengisi konten dari PJJ tersebut. Ya, itu mungkin. Jadi insya Allah nanti habis ini saya scan dulu materinya, 2 untuk 2 kelompok, baru minggu depan ya, hari Selasa depan, Selasa atau Jumat ya? Selasa. Kadang saya susah membedakan ini mana desain, mana PJJ. PJJ hari Selasa, Pak. Iya, PJJ hari Selasa ya. Karena sebenarnya itu materinya kurang lebih ini, desain itu bagian dari konten PJJ. PJJ sendiri adalah apa namanya, apa istilahnya itu, PJJ itu rumahnya. Ya, di dalam rumah itu ada lemari. Nah, salah satunya lemari itu adalah desainnya. Desain media pembelajaran itu yang kita isikan kalau kita menggunakan dalam PJJ, tergantung media yang kita desain. Jadi saling mengisi nantinya. Ya, nanti insya Allah kita akan paham bagaimana merancang PJJ. Pada akhirnya nanti kita akan tahu di mana kelemahan kita sebenarnya, sehingga banyak kendala yang dialami oleh guru maupun dosen. Ya, apa kendala yang dialami oleh guru maupun dosen ketika diberlakukan pembelajaran online ini, itu akan kelihatan nanti. Oh, di sini letak kekurangannya sebenarnya. Ya, apakah dari sisi kesiapan siswanya atau sisi kesiapan dosennya, itu kadang yang menyebabkan banyak kan kendala. Termasuk kita kan cuma diskusi saja begini, sebenarnya bukan seperti ini yang diinginkan. Tapi karena tidak ada persiapan saya untuk merancang PJJ-nya, karena kesibukan juga ya. Apalagi kemarin saya kurang sehat kemarin. Saya tidak tahu kenapa habis vaksin tiba-tiba meriang. Ternyata bukan karena vaksinnya, tapi karena saya main hujan-hujan malamnya. Saya kehujanan, akhirnya ini apa?
pagi hijau itu meriang, makanya kemarin waktu ditelepon Irfan itu enggak, suara saya agak serak, tapi alhamdulillah setelah minum Bodrex sudah sembuh. Ya, obatnya cuma Bodrex. Ya, jadi insya Allah nanti setelah ini saya langsung scan dulu, butuh waktu mungkin sekitar setengah jam untuk scan materinya, baru minggu depan kita 2 kali presentasi, ya supaya cepat selesai. Jadi kita hitung 2 pertemuan. Nah, kalau dua kali kan paling tinggal berapa pertemuan sudah bisa selesai. Kalau ada yang punya waktu di luar dari itu boleh, tidak masalah. Kalau misalnya mengusulkan, no, bilang, Pak bisakah misalnya dalam 1 minggu ini, saya tidak masalah. Saya ikut ke kalian, kecuali ada hal yang mendesak mungkin saya tidak bisa. Tapi itu kalau untuk kepentingan lembaga, kan biasanya ada rapat atau apa. Itu saya ini. Ya, saya kira itu kalau untuk penggunaan PJJ TP ya, teknologi pembelajaran secara luas itu sudah banyak ya. Sudah banyak yang diaplikasikan, malah materi yang saya kasih itu sudah itu enggak ada, masih ada yang belum dia berikan bahwa ini penggunaannya kemana, tapi hampir semua lini itu sudah apa namanya sudah masuk ke bagian-bagian itu, ekonomi, pendidikan, kesehatan, itu teknologi pendidikan sudah banyak ya, sudah banyak ini. Cuma kalau diberi contoh nanti di buku itu kan dibahas ya, di materi itu diperlihatkan materinya, ini sudah merambah ke bidang-bidang ini. Ya, saya kira demikian dan saya punya penjelasan. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak atas penjelasannya. Baik, kalau begitu saya simpulkan saja materi dari yang sudah kita diskusikan hari ini, yaitu penggunaan teknologi pendidikan secara luas, baik tingkat makro maupun mikro, melibatkan proses yang sistematik untuk memfasilitasi proses dan hasil belajar serta meningkatkan kinerja. Di dalamnya banyak melibatkan penggunaan media dan prinsip komunikasi yang sama dengan menggunakan penggunaan PJJ dalam memecahkan masalah, kualitas, dan daya jangkau pendidikan. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan pada materi kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mohon maaf juga atas ketidaknyamanannya karena jaringan juga bermasalah. Baik, itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aman. Ya, kasih mati mungkin rekor ya. Terima kasih banyak ya, Nah, bantuannya. Oke, Kak. Adakah